semuanya, kembali lagi nih di podcast Kampung Berdaya bersama aku, Vivi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu inspiratif yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih. Ada Mas Wahyu Agung selaku sutradara dari Tilik atau bahasa Jawanya Tile gitu ya Mas ya. Biasa dipanggil Mas Agung. Mas Agung gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah aku baik, masih sehat dan waras sih. Itu yang paling penting ya Iya. Mas. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol dikit nih Mas. Aku kan Hmm, tanya-tanya terkait mekanisme dunia perfilman gimana Oke, sih beradaptasi di COVID ini. Nah, terus mungkin yang pertama nih Mas, kira-kira gimana sih dampak pandemi ini bagi industri perfilman ya? oke, Mungkin bisa dari sudut pandang tim Tile gitu sebagai salah satu pelaku di situ. oke. Jadi ya kayaknya hampir semua sektor tuh kedampak ya, nggak cuma film, tapi memang rasa-rasanya kaum-kaum kita, kaum-kaum yang biasanya syuting di lapangan, itu bener-bener sangat terbatas aksesnya dan sangat terbatas gerak-geriknya gitu. Karena kita kan anak-anak yang kalau syuting ya harus terjun ke lapangan gitu kan. Betul. Sementara PSBB, sementara ada virus corona yang tidak terlihat gitu-gitu. Sampai bisa dibilang kita kemarin berapa bulan ya? Kurang lebih 4 atau 5 bulan tuh bener-bener nggak ada project sama sekali gitu. Nggak ada job yang akhirnya datang. Terus kita akhirnya mengubah situasi dari ya gimana pun caranya lah kita bikin sesuatu biar tetap produktif, biar tetap waras gitu. Akhirnya kalau kemarin sih kita sempat akhirnya concern ke YouTube gitu. Kita beberapa kali bikin konten YouTube dan beberapa kali ngerilis film-film kita yang sebelumnya untuk ke YouTube, dan salah satunya sebenarnya Tilik gitu kan. Nah, dampak itu tuh bisa dibilang ya nggak cuman secara ekonomi ya, tapi secara psikologi juga yang kerasa gitu, karena kita anak-anak film yang biasanya diskusi ketemu manusia, ngobrol segala macem, itu tuh kayak yang bahkan kalau itu ditransit ke medium yang kayak online segala macem tuh rasa-rasanya juga kita duduk buat zoom-zooman 1 jam aja tuh kayak udah sepaneng banget Iya, gitu. betul Beda gitu betul. kalau ketemu interaksi langsung gitu-gitu. Nah itu sih sebetulnya kalau yang paling berat sih kalau buat anak-anak film tuh mungkin ya, kalau dari aku sih lebih ke psikologinya gitu. Yang biasanya sering ngobrol, diskusi, tiba-tiba ya masih bisa, cuman rasa-rasanya nggak selega itu gitu. Itu yang paling kerasa. Berarti ibaratnya apa ya Mas? Kayak proses brainstorming untuk melahirkan karyanya tuh terhambat gitu ya? Ya, apalagi awal-awal itu sangat amat gitu. Tapi ya kalau sekarang alhamdulillah udah mulai mulai apa ya, mulai cair lah. Dan di Jogja juga mulai udah ada syuting segala macem gitu-gitu. Oke, terus mungkin terkait syuting nih Mas, Hmm. tapi ini lebih ke penayangannya ya. Kira-kira gimana sih tim Tilik ini apa ya menyikapi gitu kan sekarang banyak tuh protokol terus kayak prosedur baru dalam penayangan kayak gitu-gitu. Nah, pandangan dari tim Tilik sendiri gimana? Ya mau nggak mau ya, mungkin kalau orang Jawa akhirnya ngomongnya kahanan gitu. Kahanan. Kahanan, jadi mau nggak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ya balik-balik paling penting kan memang kita menjaga kesehatan gitu. Bahkan terakhir tuh kita sempat dapat tawaran bikin iklan, tapi akhirnya kita memutuskan untuk nggak ngambil karena takutnya memang virus ini tuh, maksudnya gini, kita lebih mikirin kesehatan kita ketimbang kita harus kerja lagi gitu. Nah itu sih yang jadi concern, maksudnya ya ketika semua sekarang jadi serba protokol kesehatan, ya memang seharusnya kita menaati itu semua kan, demi demi kesehatan kita masing-masing sih gitu. Berarti emang apa ya ibaratnya mau nggak mau penyesuaiannya harus dilakukan Betul, aja ya Mas betul. ya. Oke, terus ini terkait ide pembuatannya nih Mas. Kan kalau misalnya aku sendiri ya dari sudut pandang penikmat filmnya gitu, kayak ini tuh sebuah fenomena yang menarik dan bisa dibilang apa ya ada di sekeliling kita gitu dimanapun kita berada. Nah sebenarnya apa sih Mas ide di balik tema yang diangkat ini? Oke, ya kalau bisa dibilang ide ini tuh sebenarnya muncul di tahun 2016 waktu itu, jadi 4 tahun silam gitu. Yang mana 2 tahun sebelum kita membuat filmnya itu sendiri gitu. Nah di 2016 itu biasalah kita anak-anak Jogja tuh suka ngobrol di angkringan, ngeteh gitu-gitu kan, ngopi.
Akhirnya dari obrolan yang awalnya ngalor ngidul, lama-lama akhirnya ngobrolin film, ngobrolin ide gitu-gitu. Nah muncullah si Tilik ini. Jadi penulisku Mas Bagus Sumartono itu di hari yang sama, sorenya aku ketemu malam waktu itu. Sorenya dia melihat budaya itu di salah satu rumah sakit di kota gitu. Waktu itu dia cerita, ada ibu-ibu naik truk tilik nih gitu. Pada saat itu aku nggak tahu tilik itu apa, itu tuh kayak gimana, sama sekali nggak tahu. Nah gara-gara itu fast forward akhirnya aku ngobrol lah sama produserku si Ellen gitu. Aku tadi diceritain nih cerita gini. Kayaknya seru deh dibikin film dan kita riset gitu. Akhirnya dari situ kita mulai riset gitu kan. Kita datang ke salah satu desa yang bisa dibilang aktif dalam budaya itu gitu. Nah dari situ kita ngegali apapun yang kita temuin dan apapun yang pengen kita cari gitu. Dan ternyata unik banget itu caranya mereka bersosial, caranya mereka berempati satu sama lain gitu. Nah, akhirnya berangkat dari itu sebenarnya kalau isu-isu yang akhirnya masuk di film itu memang berangkatnya dari kedekatan dan keresahan kita masing-masing sebenarnya. Kayak satu aku produser dan penulis itu punya satu kesamaan yang sama di hidup kita, yaitu memiliki ibu seorang janda gitu. Berangkat dari situ bahwa status single yang melekat di orang tua kami itu selalu jadi perbincangan lah dimanapun gitu, apalagi di lingkungan sekitar kita. Terus kedua, waktu itu kita sangat muak sama isu-isu hoax segala macem, apalagi waktu itu menjelang pilpres, dan akhirnya kita jengah sendiri sih sebenarnya ngelihat HP yang setiap hari lalu lalang informasi yang banyak banget yang rancu gitu. Ya udah akhirnya dari situ yang kita kombinasiin. Yang ketiga kejengahannya adalah dimanapun waktu itu aku nongkrong, aku melihat teman-teman sekelilingku tuh selalu ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si C gitu-gitu lah. Dan itu dimanapun aku berada pasti ada obrolan kayak gitu. Nah dari tiga ini sebenarnya yang kita jadiin satu akhirnya di film Tilik. Dan di film Tilik yang kita comot akhirnya kan kita terinspirasi dari budayanya, terus kita adaptasi ke medium filmnya gitu, dari isu-isu yang tadi kita resahkan gitu. Berarti emang ini tuh bisa dibilang diangkat dari cerita asli gitu. Betul. Ya Mas ya. Oke, terus kira-kira nih Mas kan itu tadi kita sudah mendengar ya apa keresahannya. Terus dari keresahan yang tadi udah di-share sama Mas Agung nih, kira-kira ada pesan yang spesifik nggak yang ingin disampaikan nih ke masyarakat lewat film ini? Ya gini sih, sebenarnya film Tilik itu kan kalau kita sebagai pembuat selalu ngomong bahwa itu media refleksi diri kita sendiri aja gitu. Kita nggak mau ceramah, nggak mau ngedikte penonton gitu, dan bahwa kami pun juga sadar bahwa penonton film sekarang itu cerdas-cerdas kok gitu. Jadi mereka bisa menilai sendiri. Dan kita memang ngedesain itu buat tidak menentukan mana yang benar dan mana yang salah sebetulnya, tapi balik lagi ke diri kita yang nonton gitu kan. Karena kan ngelihat isu-isu yang terjadi di situ, dan mungkin kenapa film ini bisa jadi viral gitu, mungkin karena memang isu-isu yang tadi aku sebutkan 3 elemen itu memang selalu ada di circle hidupnya mereka. Betul. Gitu. Sekarang siapa sih yang nggak ngerasani orang gitu? Iya betul. Itu pasti gitu. Bahasanya julid ya Mas kalau sekarang. Bahasanya julid lah gitu. Gibah gitu. Iya betul. Gitu. Terus yang kedua, siapa sih yang nggak resah sama hoax menurutku gitu? Karena memang lalu-lalang. Nah kalau yang terakhir yang soal status single itu memang sangat personal sih. Itu kenapa akhir ending filmnya juga seperti itu, karena sebetulnya kan aku pengen ngomongin bahwa perempuan itu punya kemerdekaan atas pikiran dan tubuhnya dia sendiri gitu. Jadi gak ada salahnya ketika dia dengan siapapun laki-laki itu, selama itu tidak menyeleweng ataupun salah. Gitu sih. Berarti emang kalau ditelusuri itu sebenarnya apa ya, bisa kita bilang pesannya tuh sangat banyak ya Mas ya, nggak hanya mungkin banyak ya. Jadi mungkin kan kalau orang-orang kayak sangat terhibur gitu, dan menurut aku Tilik itu film yang bisa dinikmati semua umur gitu, dari yang masih sekolah sampai yang udah bapak, sampai yang udah kakek nenek mungkin juga kan. Nah terus Mas, yang menurutku menarik juga kan tadi sempat disinggung ya sama Mas Agung bahwa YouTube itu jadikan platform pilihan gitu untuk memasarkan film-film, mungkin nggak hanya Tilik tapi film-film yang lain juga. Nah sebenarnya apa sih Mas strategi promosi di balik itu?
Oke, kalau strategi promosi detailnya mungkin aku nggak bisa jawab karena itu di handle sama temanku sendiri namanya Oke, Vanis. siap. Cuman kurang lebih gini, aku akan buka gambarannya dikit lah. Mm-mm. Jadi mungkin sebelum Tilik viral gitu, itu banyak teman-teman filmmaker yang beranggapan kalau kita naruh film kita di YouTube tuh kayak seolah-olah enggak banget gitu loh kalau buat anak-anak film tuh. Karena YouTube tuh jadi bukan lagi eksklusif. Itu kenapa kita selalu jalurnya kan ke festival film, ke pemutaran alternatif gitu kan. Nah, kemudian waktu itu sih kita sadar ya. Bahkan sebelum Tilik kita upload, kita sempat bikin film Gladi Resik, di mana waktu itu aku terinspirasi ke keseharianku sendiri selama pandemi itu kan, kalau nggak bercocok tanam, nonton Netflix ataupun YouTube gitu. Betul. Nah, YouTube salah satu yang sangat paling diakses karena free gitu kan. Okay. Nah, itu kan juga jadi peluang sebetulnya kan. Sekarang aku mikir gini kemarin, di tengah pandemi gini berarti yang bisa bertahan hidup sangat sejahtera tuh kayaknya YouTuber ya. Iya, gitu. Betul. Dia bikin konten apapun di rumah, maksudnya nggak harus kemana-mana, bisa ada survive. Iya, bisa survive, bisa bikin sesuatu gitu. Nah, aku sempat kepikiran di situ juga, walaupun memang desain Tilik akhirnya muncul di YouTube itu memang sudah kami desain 2 tahun yang lalu gitu. Wah, capaian kami membuat film ini tuh gimana caranya buat film ini bisa ketemu penonton sebanyak-banyaknya. Dan kami kan sebenarnya satu cukup beruntung ya, karena dari sekian juta bahkan gitu film-film pendek yang ada di Indonesia gitu, ternyata kita yang dapat spotlight gitu. Kedua, dari sekian orang-orang yang memanfaatkan YouTube ataupun platform-platform yang lain, kita akhirnya beruntung juga ternyata di film pendek gitu bisa dapat exposure-nya segede ini gitu. Biasanya kan yang viral kan ya TikTok lah, apalah gitu. Betul. Nah, itu sih bersyukur sih bisa ya sekarang gitu ya. Itu bisa segininya. Mungkin karena apa ya, momentum juga bermain, betul, ya Mas, di sini ya momentumnya. Betul. Jadi emang ini ya, berarti kalau bisa dibilang tim Tilik ini ingin inklusivitas itu ya Mas ya. Betul. Mungkin akhirnya jadi gitu. Berkaitan juga nggak sih Mas sama tadi keresahan-keresahannya itu kan dirasa pasti ada tuh di semua social circle masyarakat gitu. Jadi ingin juga menyampaikan pesan ke masyarakat secara inklusif gitu ya Mas. Monggo dilanjutaken nggih. Terus dilanjut lagi nih Mas, kira-kira kan sekarang bisa dibilang wah Tilik ini sangat sukses ya Mas. Terus kayak udah ditonton berapa ya, kemarin aku lihat di Instagramnya kalau nggak salah 10 juta atau 10.000. Kalau per hari ini sih udah 24 juta tayangan lah. Wow, itu kan. Gak tahu tepatnya berapa. Itu kan kayak angka yang sangat besar gitu kan Mas. Cukup fantastis ya. Cukup untuk fantastis. Film pendek gitu. Iya, untuk film pendek. Nah, kira-kira Mas Agung selaku dari tim Tilik ini gimana tuh memandang kesuksesan promosi itu sendiri? Ya, pertama ya bersyukurlah maksudnya bisa segini, dan kita kan melakukan ini sangat organik gitu. Kita nggak pernah mendesain ini untuk viral segala macam, nggak pernah sama sekali gitu, bahwa akhirnya jadi viral tuh karena memang gerakan masyarakat secara organik gitu. Dan sebenarnya apa ya yang kita patut syukuri banget dari teman-teman Tilik itu adalah akhirnya gimana film pendek itu bisa masuk ke lini masyarakat, jadi orang-orang jadi aware sama apa itu film pendek gitu-gitu, dan jadi mungkin bisa jadi bisnis baru juga ya di industri film pendek. Maksudnya kita kan selalu ngomongin industri film itu selalu film panjang gitu-gitu kan, dan selalu Jakarta sentris gitu. Itu yang akhirnya cukup bisa mendobrak bahwa ya kita ngomongin film tuh bukan ngomongin Jakarta loh gitu. Kita bisa dengan film yang full berbahasa Jawa juga bersuara gitu-gitu. Itu sih lebih ke ya sekarang jadinya minimal anak-anak yang bergerak di film pendek gitu, terutama aku pribadi gitu tuh bisa akhirnya terbuka jalannya gitu. Itu sih.
Mungkin ini sih Mas, nyambung dari tadi ya kan, Mas Agung nyebutin kalau misalnya ingin meng-highlight penggunaan kayak bahasa Jawa kayak gitu kan. Nah menurut aku ini juga berkaitan sama salah satu tokoh yang sangat ikonik ya Mas, Ya, mungkin kita semua kenal Butejo Tejo. gitu yang diperankan oleh Mbak Ozi ya, Siti Fauzia. Nah kalau dari Mas Agung sendiri nih selaku sutradara ya, kira-kira gimana sih menanggapi fenomena tenarnya Butejo nih kayak gitu? Ya kalau dibilang gimana ya nggak gimana sebenarnya. Senang aja gitu. Seneng ya Mas ya? Bahkan sekarang Butejo mungkin popularitasnya melebihi filmnya sendiri ya Iya, gitu. iya betul. Orang lebih aware dengan film Butejo gitu Iya. ketimbang film Tilik Tile. gitu. Itu sih ya cukup seneng karena memang aku cukup kenal dengan Mbak Ozi, bagaimana dia berjibaku di ilmu disiplinnya dia ya, teater gitu. Akhirnya sekarang pencapaiannya dia luar biasa gitu. Sebetulnya juga Mbak Ozi kan sudah pernah bermain di banyak film, film panjang gitu-gitu juga. Tapi ternyata momentumnya dia juga ada di sini. Ya, aku pikir kenapa bisa begini karena memang aku aja menyadari dan aku selalu ngomong bahwa sosok Butejo ini tuh selalu aku temui dari aku kecil sampai aku gede tuh pasti ada gitu orangnya. Nah, Betul. itu mungkin yang jadi relatable ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dan itu yang akhirnya di tengah kondisi pandemi yang orang-orang muak dengan berita COVID segala macem, ada sesuatu yang mungkin jadi turning point buat mereka. Lah ini kan si ini yang ada di dekat kita gitu. Benar. Jadi inget ya Mas jadi ya. inget gitu. Yes, ya udah deh. Ya kita sih cukup seneng dan balik lagi bersyukur lah dengan adanya ini semua gitu. Iya, balik lagi ke momentum itu tadi ya Mas ya. Nah, terus ini nih Mas, sekarang kita bakal ngomongin tentang kebijakan dari pemerintah. Kan kalau denger-dengar kalau nggak salah sekarang itu Kementerian Pariwisata udah mulai mengizinkan untuk ada produksi dan penayangan film lagi, cuman dia menerapkan prosedur tertentu gitu kan. Nah, kalau dari Mas Agung sendiri nih, kira-kira ada tanggapan nggak terkait kebijakan itu? Tanggapannya cukup senang ya denger itu. Bahkan kita tuh sedang menjalin hubungan project dengan Kemenparekraf juga gitu. Oke. Nah, memang sih fokusnya Kemenparekraf sekarang kan bagaimana ya caranya akhirnya orang bisa balik ke aktivitasnya dengan protokol kesehatan juga gitu. Sehingga perputaran ekonomi kreatif segala macam gitu-gitu tuh jadi berlangsung kan. Karena memang impact dari pandemi ini kan wah luar biasa gitu. Maksudnya luar biasa menyusahkan gitu ya. Nah, ya cukup seneng banget karena memang ketika kita pun bertemu sama Kemenparekraf bahwa yang pengen dirangkul ini memang semua lini anak-anak kreatif gitu ya. Dan mungkin ketika ada ini jadi ada angin segar buat kita sehingga mungkin ketika semua sekarang terbatas setelah ini selesai kita mungkin jadi akan gila produktif segala macam gitu. Bahkan aku mendengar cerita-cerita dari teman-teman circleku gitu bahwa nanti di tahun depan produksi film tuh mungkin akan ada banyak sekali gitu. Saking ditahannya sekarang gitu sih. Dan memang harus gimana pun corona kan mungkin nggak akan berakhir ya. Iya betul. Ya balik lagi ke diri kita yang harus aware sama COVID ini gitu. Oke, jadi lebih ibaratnya melihat ini sebagai sebuah opportunity untuk kerjasama lah ya Mas ya, membangun relasi gitu ya. Nah terus nih Mas, kira-kira adakah mungkin harapan atau pesan untuk pemerintah daerah ataupun nasional terkait regulasi yang tepat bagi industri perfilman Mas di kondisi COVID ini khususnya? Kalau kita ngomongin industri perfilman, berarti kan itu juga cukup luas kan, cukup general gitu. Tapi mungkin aku akan ngomongin film pendek ya, karena aku masih bergeraknya di situ, belum ke film panjang gitu. Gini, menariknya di Tilik itu kan ada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang support penuh kita gitu, sehingga film ini akhirnya lahir gitu. Nah, rasa-rasanya yang punya kayak gini itu cuman baru Yogyakarta gitu, sehingga memang ya lagi-lagi cukup beruntungnya aku ada di Jogja dengan ekosistem perfilman yang luar biasa baik menurutku gitu. Harapannya semoga ini bisa menjamur ke daerah yang lain sih gitu, dimana kesempatan buat anak-anak muda yang punya gairah tinggi dalam membuat karya
khususnya film gitu ya, itu disupport penuh. Karena kan selalu batasan-batasan yang kita tabrak itu kan selalu kayak gitu kan, uang apa, kita punya banyak ide dan visi yang jauh ke depan tapi selalu terbatas itu gitu. Nah ya Dinas Kebudayaan DIY ini akhirnya, dan mungkin fenomena Tili ini juga akhirnya bisa insya Allah atau harapannya gitu membuka daerah-daerah yang lain buat akhirnya oh iya ya ternyata bisa kayak gini ya gitu, Inspirasi ya Mas ya. inspirasi, dan akhirnya mulai gerak dan akhirnya tumbuhlah sangat banyak film pendek yang berkualitas Betul, yang bisa betul. diakses gitu-gitu. Tapi ya nontonnya juga harus legal gitu. Iya betul. Itu sih yang Untuk paling mensupport orang-orang yang udah berkarya ya Mas ya. betul banget. Iya sih. Mungkin nggak ada yang tahu, siapa tahu besok kita bakal menemui tilik-tilik dari daerah-daerah lain ya Iya. kan Mas mungkin. Nggak ada yang tahu, bahkan aku 1 minggu sebelum Tilik viral aja tuh aku nggak tahu ke depan tuh bakalan gimana gitu, maksudnya hidupku tuh gimana ya ini di tengah pandemi kayak gini. Lagi ini ya Mas, lagi merenungkan kehidupan ya Iya, Mas akhirnya ya. tiap hari tuh kontemplasi aja isinya gitu. Aduh ini gimana ya, nyari jalan keluarnya gimana ya gitu. Bener sih. Apalagi biasanya kan Mas Agung juga selalu ketemu orang ya kan Mas, jadi kayak Betul. recharge-nya ketemu orang. Tapi Betul. sekali di rumah aja kayak jadi kebanyakan Stres mikir ya. gitu. Jadi muter-muter sendiri gitu pikirannya kan. Ya bisa dibilang jadi stres gitu. Makanya ketika momen-momen ketemu orang itu tuh rasanya wah kayak sesuatu yang gimana gitu rasanya. Sangat-sangat berharga gitu ya Mas ya. Seneng Gitu ya sih. Mas ya. Terus nih Mas, mungkin untuk menutup perbincangan kita ya, kira-kira Mas Agung ada nggak tips and tricks buat teman-teman di luar sana mungkin yang masih memulai karirnya nih baru gitu di dunia perfilman, khususnya mungkin film-film pendek ya kan, dan apalagi mereka rilisnya debutnya masa-masanya seperti ini, kira-kira ada tips and tricksnya? Ya kalau aku rasa masa-masa seperti ini tuh justru masa-masa dimana kita punya banyak waktu untuk mencari ide, untuk membuat sesuatu yang oke, secara lapangan mungkin enggak gitu, tapi sekarang rancangannya itu bisa kita bikin karena kita punya waktu yang sangat luang gitu. Betul. Ya akhirnya gimana pun caranya gitu, buatku ketika kita jadi manusia yang diterpa begini itu yang satu yang harus dijaga adalah kewarasan pikiran gitu kan, secara psikologi. Nah ketika kita bisa bebas merdeka dari itu, kurasa semuanya juga akan mengikuti gitu. Dan mungkin kalau dibilang tips and triknya, sekarang tuh kan orang udah bisa bikin film semua ya, walaupun nggak semua orang bisa bikin film bagus gitu. Iya betul. Semua orang bisa bikin film tapi nggak semua orang bisa bikin film bagus gitu. Iya betul. Apalagi dunia digital sekarang yang memudahkan kita membuat gambar yang bagus, yang apa gitu-gitu. Cuman balik lagi ke kalau misalkan kita bikin sesuatu karya apapun itu, nggak harus film, ya berangkatnya dari jujur sama tulus aja gitu. Jangan gara-gara aku pengen viral nih, aku pengen gini nih, ada capaian-capaian yang ya sebenarnya viral itu juga kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang desain, betul. dan itu bonus lah gitu. Iya ibaratnya. Nah jadi capaian-capaian kayak gitu tuh justru jangan jadi prioritas utamanya, tapi lebih ke bagaimana kita akhirnya mau misalkan bersuara atau mengkomunikasikan sesuatu, atau mau ya pengen bikin sesuatu ya udah bikin gitu. Udah seorganik itu sih gitu. Ketika itu berjalan, aku pikir akhirnya jadi kata kunci berikutnya adalah 2 kan, komitmen sama konsisten gitu. Kalau itu selalu dipegang sampai kapanpun, sebagaimanapun orang, ketika konsisten itu kan akan membuahkan hasil kan, walaupun kita nggak tahu kapannya gitu. Ya itu sih mungkin tips and trikku gitu ya. Jadi sekarang saatnya bergerak gitu, bukan cuma mikir doang gitu. Apalagi sekarang udah transisi kan, udah agak longgar, udah mulai cicil pelan-pelan. Eksekusi aja ya Mas ya. Gitu. Mungkin yang perlu diingat buat teman-teman, apa ya tadi kata Mas Agung, jangan hanya sekedar ngonten gitu ya Mas ya, tapi kayak pahami fondasinya, terus kayak luruskan juga niatnya kayak gitu ya Mas ya. Aku tuh selalu bilang gini, udahlah sekarang jangan usah kebanyakan kontemplasi, apalagi cuma atraksi gitu. Bikinlah kontribusi gitu. Ya gitu sih. Wes, dalam banget ya Mas ya. Kita menutup perbincangan kita dengan quotes yang sangat-sangat filosofis ya Mas ya. Oke deh kalau gitu, aku mau mengucapkan makasih banyak buat Mas Agung udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga
Sukses dan sehat selalu. Amin. Stay healthy juga buat kalian. Iya. Yang mendengarkan juga. Benar, yang mendengarkan ini harus stay healthy Iya. terus pokoknya. Oke deh kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ayo lur podo nyimak info di Jogja Bregas. Urip jan kadang alaman, iyo semua jangan bingung, mari sini kita berbagi cerita dari lur